Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Muziatul Umamah SPD. Saya merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran inovatif atau praktik pembelajaran lapangan di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School di kelas 9 dengan subtema Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, alhamdulillah. Siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, silahkan posisikan diri kalian seenak mungkin dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Duduknya jangan mengundang kengantukan. Udah? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Yumna. Istiadat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang tidak hadir? Ada. Mel berapa? Siapa? Ada lagi? Hasya sakit. Sebelum masuk ke materi, adakah yang ingat materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan itu ada apa aja yang sudah kita bahas? Proklamasi. Terus? Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi? Bagaimana masyarakat mempertahankan negara? Berjuang untuk memerdekakan diri. Sudahkah diri kita merdeka? Insya Allah. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari ngantuk ketika belajar. Sudah? Sudah. Insya Allah untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Berapa tahun? Selama 9 tahun nih demokrasi parlementer berdiri. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab kenapa sih sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi parlementer itu apa aja. Yang ketiga, menganalisis perkembangan Indonesia pada masa demokrasi parlementer, khususnya pada kehidupan politiknya gitu ya. Mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terjadi pada demokrasi parlementer dan menyajikan hasil diskusi. Nanti kalian ada sesi diskusi dan juga sesi presentasi. Teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan. Coba dilihat. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang selanjutnya penilaian pengetahuan, tes tulis. Insya Allah nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi. Ketiga, penilaian keterampilan berupa kegiatan diskusi dan presentasi. Ustazah mau kasih sesuatu untuk kelompok yang nilainya bagus, yang aktif, yang presentasinya bagus. Insya Allah nanti ada reward dari Ustazah Zia. Mau reward? Yang mau ya. Jadi hidupkan kelompok kalian, buatlah kelompok kalian sehebat mungkin. Oke, amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Pelantikan. Kalian pernah melihat pelantikan? Kapan? Pelantikan Jasada. Itu merupakan pelantikan seorang pemimpin ya. Nah, ini merupakan gambar Muhammad Nasir, merupakan Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi parlementer.
Beliau sedang dilantik nih. Oleh siapa? Dilantiknya? Kelihatan nggak? Nah, insinyur. Oke, lihat lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Nah, merupakan kabinet yang pernah menjabat pada masa demokrasi parlementer. Oke. Dari hasil pengamatan dua gambar tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan yang ingin kalian lontarkan? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Siapa? Oke, Yurika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok terakhir yang akan mempresentasikan tentang masa demokrasi parlementer. Tapi sebelum presentasi dimulai, masih semangat gak? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat cowboy. Ya. Langsung aja ke presentasi. Ke pembahasan yang pertama, apa saja faktor penyebab sering bergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal? Banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Terus banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang andai cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang penting peranan dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Apa ciri-ciri demokrasi parlementer? Ciri-ciri demokrasi parlementer ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai UUN. Sistem politik dalam ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Banyaknya partai politik yang sering saling merebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer? Sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu 1955, gangguan keamanan, KA, dan deklarasi Juanda. Demokrasi parlementer. A. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung 23 Januari 1950. B. Pemberontakan Republik Maluku Selatan C. Pemberontakan Andi Aziz Makassar 5 April 1950. D. Pemberontakan PRRI dan Permesta Sulawesi 10 Februari 1958. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan?
beres mempresentasikan, hebat-hebat, bagus-bagus, sudah menghidupkan presentasi. Ada yang bertanya, ini teh karena semangat pengen reward atau karena apa? Oh, karena Allah. Oh ya, lillahi ta'ala. Jadi kalau misalkan nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut nih. Di sini ada masa demokrasi parlementer, yaitu masa ketika pemerintahan Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Demokrasi parlementer disebut juga dengan demokrasi liberal. Kenapa disebut dengan liberal? Karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku pada masa itu menggunakan masa ini berlangsung selama 9 tahun dari 17 Agustus sampai 6 Juli 1959. Nah, di sini ada bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, ada sistem pemerintah. Landasan hukum yang digunakan tadi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik atau multipartai yang selalu berebut pengaruh. Ini merupakan kabinet yang pernah menjabat pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Nasir. Nah, ini gambarnya. Ya, di sini untuk memudahkan kalian menyebutkan kabinet-kabinet. Apa ini nih? Oke, naknya apa? Nasir. S-nya Sukiman. W-nya Wilopo. Ya, W-nya Wilopo. Burhanuddin Harahap. Ali Sastroamijoyo, bukan Kak Ali Jasada ya. Ali Sastroamijoyo dan juga Juanda. Sistem partai pada masa demokrasi parlementer disebut juga dengan multipartai karena partainya itu banyak. Ada apa aja? PSI, PKI, PBI, ya. Ada Partai Rakyat Jelata. Banyaknya partai politik. Nah, ini kenapa sering terjadi pergantian kabinet, karena banyaknya partai yang menyebabkan persaingan antar politik. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Ayo bahas. Pada pembelajaran kali ini kita telah membahas faktor penyebab kabinet pada masa demokrasi liberal karena banyaknya partai atau multipartai yang menyebabkan sering bergantinya kabinet. Kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah kabinet karena ciri-ciri demokrasi parlementer yang menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer ada sistem pemerintahan sama sistem kabinet. Oke, terima kasih untuk kuliah. Tepuk tangan dulu untuk kuliah. Selanjutnya kita akan bahas sistem ekonomi dan kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Sekian dari Ustazah Zia. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Untuk pembelajaran dengan berdoa, doa kifaratul majelis dan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Amin.